Malam hari ini tema khotbahnya adalah penderitaan dan kemuliaan. Kenapa penderitaan dan kemuliaan? Karena ini satu paket. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Istilah umum, no pain, no gain. Setiap orang yang mau menderita akan mendapatkan kemuliaan. Ini bentuk keadilan Tuhan. Bukan teologi penderitaan, bukan. Tetapi ini sudah tatanan. Mereka yang mau menderita, mereka yang bersedia menderita, itu yang dimuliakan. Jadi kalau penderitaan ditengking, ya Anda sedang menolak kemuliaan sebetulnya. Begitu saja. Wah, Pak David mengada-ada, bukan. Ini firman Tuhan. Tatanannya begitu. Ya. Pasti ada syarat dan ketentuannya. Penderitaan seperti apa dan kemuliaan apa yang didapat itu satu paket. Itu ada penjelasannya gitu ya. Enggak sembarang penderitaan, tidak sembarang kemuliaan, tetapi ada paketnya, ada kebenarannya, ada penjelasannya. Ya, nah kita mau belajar itu. Kita baca Roma 8 ayat 12 sampai dengan 25. Silahkan. Roma 8 ayat 12 sampai 25. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Baik, Bapak Ibu. Dikatakan oleh Paulus, kita adalah orang yang berhutang. Bapak Ibu, sekaya apapun kita secara jasmani, saya nggak tahu ya deposito Anda, keuangan Anda seperti apa. Tetapi saya kasih tahu, saya beritahu, sebanyak apapun uang Anda adalah orang yang berhutang. Bukan hutang duit, tetapi hutang nyawa, hutang kehidupan. Ini konsep Paulus dari tradisi teologi Yahudi, di mana dosa dipahami sebagai hutang yang harus dibayar. Yesus telah membayar hutang dosa kita, maka kita berhutang pada Yesus. Bapak Ibu, di pertemuan yang lalu, di khotbah eksposisi Roma 8 ayat 1 sampai 11, saya sudah menjelaskan
bahwa orang di dalam Yesus itu sudah dibenarkan, sudah dianggap benar dan tidak di bawah penghukuman. Ini berbeda dengan konsep agama pada umumnya. Konsep agama pada umumnya, dia melakukan kebaikan, dia berbuat amal supaya dianggap benar dan beroleh masuk surga. Itu agama pada umumnya. Kekristenan tidak. Saat kita masih berdosa, saat kita belum tahu apa-apa, dan arah hidup kita ke neraka, Tuhan sudah menebus kita melalui darah yang tercurah dari tubuh Yesus. Halo, bisa dipahami? Orang-orang percaya itu sudah dibenarkan dulu. Sudah dianggap benar dulu. Tetapi memang belum masuk surga. Memang belum masuk surga. Tapi sudah dijanjikan karena darah Yesus sudah tercurah buat kita. Kalau orang beragama, sebenar-benarnya hidup benar, kalau dia jatuh dalam dosa, tidak ada darah pengganti. Betul ya? Karena setiap kesalahan harus dibayar dengan darah. Tidak ada darah pengganti. Seusaha-usahanya orang beragama berbuat baik, kalau dia jatuh dalam dosa, harus ada darah pengganti. Binasa. Tapi kalau orang Kristen, sebelum dia benar-benar hidup benar, dia sudah dapat darah pengganti. Jadi saat masih jatuh bangun orang dalam dosa, ini sudah dianggap benar dulu. Makanya dikatakan hutang. Tidak dibebaskan ya. Jadi orang Kristen yang dianggap benar, yang dijanjikan sorga, bukan berarti sudah masuk sorga. Bukan berarti sudah masuk sorga. Belum masuk sorga. Jika kamu bayar hutang, baru masuk sorga. Bisa dipahami? Enak mana? Halo? Enak mana? Kita nabung ya supaya suatu saat bisa beli mobil. 2 tahun menabung, begitu kita masuk showroom, mobilnya sudah naik harganya. Nggak bisa beli. Itu cuma istilah, enggak tepat persis ya. Tapi kalau orang Kristen, ada bos yang bayarin dulu. Kamu kepingin naik mobil, ini tak kasih mobil. Kamu bayar ke aku, 2 tahun lunas ya. Kita sudah menikmati suasana itu dulu sebetulnya. Tinggal kita nyicil. Enak enggak? Enak. Tapi bukan berarti enggak bayar loh. Tetap usaha harus bayar. Tetap harus mengerjakan. Enaknya di mana? Kalau kita punya hubungan baik dengan bos yang dengannya kita dikasih mobil ini, misalnya suatu saat kita seret tidak bisa bayar gitu ya. Bulan ini macet, bulan depan macet 2 bulan. Kita ngomong, aku belum bisa. Aku belum bisa bayar. Maka bos itu dengan kesabarannya, oke. Tapi kamu niat bayar toh? Niat. Oke. Yang penting kamu bayar sepakaian dhisik. Yang penting bayar loh ya. Nah, paham? Itu kekristenan. Kalau hukum Taurat, agama enggak bisa. Kamu salah, potong tangan. Kamu mencuri, potong tangan saat itu. Kamu berzina, rajam saat itu. Kasih karunia tidak. Kamu dididik seperti anak kecil. Ayo berjalan. Jatuh, ayo berdiri lagi. Ini loh anugerah Tuhan. Tetapi tidak cuma-cuma, tetap harus dibayar. Tuhan tahu kita ini rawan. Tahu rawan?
gopok, rawan, mudah jatuh, Tuhan tahu. Itu sebabnya butuh kasih karunia, butuh kemurahan. Membentuk manusia itu butuh proses. Jadi kalau Allah saja memahami manusia itu butuh proses, ya harusnya kita mengerti juga. Jangan berhenti berproses. Amin. Cara satu-satunya Bapak Ibu membayar hutang adalah beriman pada Yesus. Ya. Cara satu-satunya membayar hutang adalah beriman pada Yesus. Dalam arti menyerahkan nyawa kepada Yesus. Yesus bayar nyawa untuk dosa kita. Berarti kita harus menyerahkan nyawa pada Yesus. Itu satu-satunya cara bayar hutang. Menyerahkan nyawa dalam arti hidup seperti Yesus hidup. Dalam arti sependeritaan. Cara terbaik bayar hutang kepada Tuhan Yesus yang telah menebus kita dengan nyawanya, ya kita serahkan nyawa. Dalam arti hidup seperti hidup Yesus. Hidup seperti yang hidup Yesus jalani. Mau menderita bagi orang lain. Mau hidup kudus, hidup suci, betul. Tetapi juga mau hidup bagi orang lain. Ingat, kekudusan bukan masalah kesucian hati saja, tetapi berfungsi jadi berkat bagi orang lain. Itu penderitaan. Itu penderitaan yang Yesus tuntut dari kita. Bukan penderitaan salah sendiri loh ya. Misalnya kita nyolong sepedanya orang lalu digebukin sama orang kampung. Itu salah sendiri, bukan penderitaan itu. Itu penderitaan konyol yang kita buat sendiri, bukan itu. Tetapi kita mau memikirkan bagaimana jadi berkat bagi sesama. Bagaimana dalam hidup kudus kita tetap bisa jadi berkat. Itu sulit loh Bapak Ibu. Hidup kotor jadi berkat itu mudah. Paham maksudnya? Orang korupsi itu kan kotor, tapi kan cepat dapat duit. Orang korupsi 1 miliar, bagi-bagi duit. Bisa enggak? Bisa, banyak yang begitu kan. Banyak pejabat dengan korupsinya menutup kejahatannya dengan bagi-bagi duit. Bukan penderitaan itu loh maksudnya. Itu sih enggak menderita. Itu curang, itu licik, itu manipulatif. Tapi kalau orang hidup kudus, hidup suci gitu ya, dia bersih, dia enggak korupsi. Pendapatan yang dia terima adalah hasil kerjanya yang semurni-murninya. Sudah potong pajak lagi. Tapi dia masih harus berbagi. Itu berat. Betul? Kalau duit untuk nyolong, bagi-bagi, ya enggak ada beratnya sebetulnya. Kayak Robin Hood gitu, enggak ada beratnya. Mau bukan duitnya dia. Tapi kalau orang jujur, orang kerja keras, bahkan pendapatannya sedikit. Ya, orang jujur kerja keras, pendapatannya sedikit. Tapi masih berbagi. Itu menderita loh Bapak Ibu. Kalau kerja jujur, kerja keras, untungnya banyak, itu masih oke lah. Ini cuma contoh, paham ya? Jadi berkat itu harus, hidup suci harus, jadi berkat harus. Itulah penderitaan yang harus kita alami seperti Yesus mau mati buat orang lain. Yesus hidup suci, pikirannya bersih, batinnya bersih. Dan dia merelakan apa yang dia punya untuk orang lain. Apa? Nyawanya, hidupnya. Itu berat Bapak Ibu. Makanya saya sering kumandangkan, untuk jadi berkat tidak perlu jadi kaya. Orang kaya bisa jadi berkat, betul. Tetapi mau jadi berkat tidak harus kaya. Miskin pun bisa jadi berkat, seperti Yesus. Yesus tidak punya duit, tidak punya kekayaan, dia nggak bagikan duit,
dia bagikan hidupnya. Dari kemiskinan yang dia punya, dia bagikan hidupnya untuk orang lain. Amin. Jangan nunggu kaya kalau jadi berkat. Yang penting ada kemauan, jadilah berkat. Bapak Ibu, kita orang yang berhutang, karena kita sudah dianggap benar dulu sebelum pengudusan. Maka kita harus mengejar kekudusan yang menjadi kewajiban kita dengan hidup menurut roh seperti yang Kristus teladankan. Itu cara bayar hutang. Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita. Kita harus menyerahkan nyawa kita bagi Yesus. Bagaimana caranya? Hidup seperti dia. Hidup suci dan bermanfaat bagi sesama. Itu cara bayar hutang. Hidup suci dan berguna buat orang. Hidup suci dan jadi berkat buat orang. Itu cara bayar hutang. Amin. Wah, menderita banget Pak seperti itu. Ya memang. Memang. Tapi itulah yang disebut kasih karunia. Ya. Bapak Ibu, kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Dengan menerima firman-Nya, menerima ajaran Yesus, melihat keteladanan hidupnya, kita mendapatkan roh itu. Kita baca yuk coba, Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, perkataan-perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Ajaran Yesus yang kita dengar, yang kita hidupi, itulah roh. Roh itu enggak ngeroh, tiba-tiba kesurupan roh apa. Bukan, roh itu perkataan Yesus. Ajaran Yesus yang kita dengar, itu roh. Perkataan Yesus, keteladanan Yesus yang kita lihat, yang kita dengar, itulah roh, itulah kuasa yang membuat kita bisa melihat bagaimana hidup kudus seperti dia. Hidup dalam roh itu hidup dalam firman. Hidup dalam roh itu hidup dalam keteladanan. Jangan berpikir aneh-aneh. Hidup ngeroh Pak seperti dukun tapi suci. Tidak ada kayak begitu. Tuhan tidak pernah ngajarin seperti itu. Hidup dalam roh itu berarti hidup dalam ajarannya. Hidup dalam roh itu berarti hidup dalam keteladanannya. Itu hidup dalam roh. Kalau kita menghidupi ajaran Yesus, kita melihat keteladanan Yesus dan mengikutinya, kita ini sudah mendapatkan roh yang membuat kita menjadi anak Allah. Dengan kita mendengar ajarannya, melihat keteladanannya, dan mengikuti jejaknya setiap hari, kita ini menjadi anak Allah. Sehingga kita menjadi ciptaan baru, bukan lagi manusia lama. Sehingga kita dengan posisi baru kita bisa menyebut Bapa. Kalau belum punya kekudusan, belum punya kesucian, belum punya status ciptaan baru, kita tidak ada ayat loh mengatakan Bapak itu Bapak kita. Karena dia kudus, kita najis. Halo? Orang Kristen sekarang sembarangan, aku anak Allah, engkau anak Allah, kan gitu ya. Kita semua anak Allah, belum tentu. Belum tentu, anak apa dulu? Anak dalam bahasa Yunani ada 5, yang mana? Notos, Paidion, Huios, apalagi banyak. Dulu saya hafal. Yang mana? Kalau disebut anak Allah, Huios, itu orang-orang yang mau hidup seperti Yesus. Yang mendengar ajarannya, yang mengikuti keteladanannya, itu Huios. Itu anak Allah yang berhak memanggil Bapak, Bapak. Ya Abba, ya Bapa, itu layak. Amin. Bapak Ibu, Allah hanya berkenan kepada orang yang mau menjadi ciptaan baru. Yang mau menjadi ciptaan baru. Hanya orang yang hidup kudus seperti Kristus yang pantas menyebut Allah sebagai Bapaknya. Jika tidak, sebetulnya tidak. Ibrani 2 ayat 11.
Ibrani 2 ayat 11, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ya, Yesus tidak malu menyebut kita saudara kalau kita sama-sama mau kudus, betul? Tetapi kalau kita tidak mau kudus, hidup kita sembrono, lalu kita menyebut anak Allah, berarti menyebut Yesus saudara kita, kakak kita, Yesus malu. Betul enggak ayat ini ngomong begitu? Jangan malui Yesus. Yesus kakak kita, betul, amin. Tetapi apakah kita punya sikap yang sama? Apa punya karakteristik yang sama? Jika tidak, Yesus malu. Kamu gak pantas jadi adikku, hidupmu ngawur. Bapak Ibu, orang yang memiliki karakteristik yang sama, itulah yang bisa disebut anak Allah. Itulah yang bisa disebut saudaranya, adiknya Tuhan Yesus. Hidup kudus, ingat ya, bukan sekedar suci, tetapi bermanfaat. Orang yang suci hidupnya dan bermanfaat bagi orang lain, itulah yang disebut saudaranya Yesus. Itulah yang disebut anak Allah. Bapak Ibu, jika kita menderita bersama dengan Dia, jika kita menderita bersama dengan Dia, hidup dalam kehendaknya, hidup dalam proyek Allah. Ya, menderita itu berarti hidup dalam proyek Allah. Hidup dalam proyek Allah itu pasti menderita, Bapak Ibu. Tidak mungkin tidak menderita. Loh, kalau saya belum menderita Pak, gimana? Ya carilah penderitaan. Enak tuh? Bapak Ibu, jika kita menderita bersama dengan Dia, Yesus maksudnya, hidup dalam kehendak Allah, hidup dalam proyek Allah, pasti menanggung beban proyek keselamatan manusia. Kita seharusnya memang ambil bagian dalam beban ini. Menderita. Ini bukan hal materi saja ya, tetapi non materi. Pikiran, perasaan yang sama dengan Yesus, bagaimana orang lain selamat. Sudahkah kita berpikir bagaimana orang lain selamat? Pak, apakah gereja kita sudah memikirkan itu? Sudah. Bapak Ibu, kita memang tidak penginjilan kemana-mana. Ya, kita tidak pakai cara itu. Karena terbentur dengan yang namanya menghormati agama orang lain. Tetapi kita punya ya yang namanya channel YouTube. Setiap khotbah Minggu, khotbah Kamis di tempat ini direkam dan disiarkan di YouTube. Itu cara menjangkau mereka. Itu cara menderita bersama Yesus yang kita bisa. Channel YouTube ini kan tidak tiba-tiba muncul begitu saja. Setiap bulan kita butuh biaya untuk operasional gereja ini. Dan setiap bulan Anda memberikan persembahan, itu turut menderita. Apa yang Anda berikan, itu sumbangsih untuk keselamatan orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan merasa ragu, jangan merasa eman, apa eman? Jangan merasa eman, jangan merasa menyayangkan memberi persembahan di tempat ini. Karena di tempat ini pekerjaan Tuhan untuk keselamatan sesama sedang dijalankan. Tanpa Anda memberi persembahan, tanpa Anda mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, macet. Kita nggak bisa melayani, kita nggak bisa memperhatikan keselamatan orang. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Keuangan di tempat ini dikelola dengan baik. Anda bisa tanya Buben, terbuka kok. Ayo support. Supaya bisa lebih berkembang bagaimana caranya mengembangkan channel ini atau mengembangkan proyek-proyek lain. Supaya kebenaran firman yang murni ini nyampe ke banyak orang. Ini contoh kita ya. Tetapi masing-masing Anda
boleh punya proyek sendiri, boleh punya proyek Tuhan sendiri. Kalau Tuhan menaruh beban khusus buat Anda dan Anda lakukan sendiri sebagai pribadi, silahkan. Jangan takut menderita. Jangan takut menderita. Tuhan menjanjikan kemuliaan. Jika Anda tidak mau menderita, Anda tidak akan mendapat kemuliaan. Hanya orang yang mau menderita seperti Yesus naik ke kayu salib, itu yang dimuliakan. Kalau Yesus tidak naik ke salib, tidak akan pernah dimuliakan. Amin. Bapak Ibu, jika kita mau menderita, maka kita adalah anak Allah yang sama seperti Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Dipermuliakan bersama Yesus berarti beroleh waris yang sama. Dipermuliakan bersama Yesus berarti memperoleh waris yang sama, yaitu kebangkitan dan bersanding dengannya di kerajaan Bapa kita. Kalau yang tidak menderita bersama Kristus, yang tidak mau ikut menderita bersama Kristus, ya tidak bersanding dengan Allah, ya tidak bersanding dengan Kristus di kerajaannya, enggak. Yang namanya mempelai itu adalah orang yang mau sehidup semati. Betul enggak? Tina disebut istri saya, jika Tina kemanapun saya pergi dia ikut sebagai pasangan saya. Saya senang ikut senang, saya sedih dia ikut sedih. Saya lapar dia ikut lapar. Itu mempelai, betul. Tidak ada mempelai senang-senang dewe gitu ya, sedih-sedih dewe, pasangannya nggak tahu kemana, happy sendiri. Itu bukan pasangan Bapak Ibu. Penderitaan hidup di zaman sekarang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah sediakan. Paulus berkata demikian. Kemuliaan kita di masa depan. Kok yakin Pak? Yang namanya iman ya yakin. Kalau Anda tidak yakin namanya tidak beriman. Kan gitu. Kalau Anda percaya ada kemuliaan yang dijanjikan Tuhan, tetaplah pegang teguh sampai akhir. Meskipun sekarang kelihatannya kok gak ketok apa-apa. Kok tidak kelihatan. Kok seperti aku melambai-lambai. Ya sama, Abraham juga gitu kok. Bapak Ibu, kemuliaan akan terjadi. Kemuliaan akan dinyatakan saat penciptaan kembali. Penciptaan kembali, penciptaan yang akan datang, penciptaan ulang, penciptaan kembali. Di mana anak-anak Allah dinyatakan sebagai hakim yang memimpin kehidupan di dunia yang akan datang. Hal ini sangat ditunggu segala makhluk, bukan hanya manusia. Sebab semua makhluk diciptakan Tuhan tidak sia-sia. Bapak Ibu, pada saat penciptaan kembali, anak-anak Allah dinyatakan. Ya, itulah dimuliakan. Dinyatakan ini dalam arti gini. Kita semua sekarang mengaku anak Allah. Kita semua sekarang yakin masuk surga. Betul ya? Tapi apakah betul-betul kita menjadi anak Allah? Apakah betul-betul kita masuk surga? Apakah betul-betul kita menjadi imamat yang rajani? Yang memutuskan kan Tuhan. Betul? Kita boleh percaya kita anak Allah, kita boleh percaya kita besok dimuliakan, tetapi benar-benar kita anak Allah dan dimuliakan, itu urusannya Tuhan. Suatu saat pada penciptaan kembali, orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh berjuang untuk menjadi anak Allah, untuk dimuliakan, merekalah yang muncul. Bukan setiap orang yang mengaku Tuhan, tetapi hanya orang yang benar-benar pantas dan layak dimuliakan, itu yang bersanding. Halo, bisa dipahami? Bapak Ibu, anak-anak Allah ini yang dimuliakan ini artinya akan memimpin dunia. Akan mengelola dunia yang akan datang menjadi lebih baik, adil, dan sejahtera. Ingat ada ayat mengatakan, "Hei, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia?" Ada kan ayatnya? Sebetulnya itu, menghakimi dunia itu bukan memisahkan benar salah, itu haknya Tuhan. Menghakimi dunia dalam arti ini,
mengolah dunia, mengelola dunia, memimpin dunia menjadi lebih baik, adil, dan sejahtera. Orang-orang yang punya logos, orang-orang yang mengerti firman, orang-orang yang tahu bagaimana bersikap baik, adil, itu yang akan memimpin. Anak-anak Allah inilah yang akan dinyatakan, dimuliakan saat dunia penciptaan kembali. Halo. Jadi berbeda dengan dunia ini, kita dipimpin orang tidak jelas semua itu. Saat ini kita dipimpin koruptor. Saat ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak adil. Benar jadi salah, salah jadi benar. Betul? Di masa depan, di dunia yang akan datang, di langit bumi yang baru, anak-anak Allah yang memimpin. Kenapa anak-anak Allah yang memimpin? Karena mereka tahu firman Tuhan. Karena mereka tahu bagaimana baik, bagaimana adil, sesuai kehendak Tuhan, mereka tahu. Mereka lah yang akan memimpin dunia. Itu loh kemuliaannya. Kita harus tahu konsep ini. Konsep ini muncul pada saat Yerusalem, Yudea, orang Yahudi dijajah, diperintah dengan tidak adil. Makanya mereka berharap ada dunia yang akan datang yang adil. Kemuliaannya di mana? Ya anak-anak Allah ini yang akan memimpin dengan adil. Bukan raja-raja model Herodes gitu. Gitu maksudnya. Bapak Ibu dikatakan pada saat penciptaan kembali gitu ya. Segala makhluk dikatakan ketisis. Ya, itu bahasa Yunani. Makhluk ketisis itu berarti seluruh ciptaan, bukan hanya manusia. Ada teolog-teolog yang mengatakan kita anak-anak Allah dinantikan segala makhluk itu manusia, bukan segala makhluk. Bukan manusia. Dikatakan di situ ketisis, bukan antropos. Ya, jadi yang menantikan kita anak-anak Allah dinyatakan itu bukan manusia, tetapi segala makhluk. Halo, kita dinantikan segala makhluk. Kita orang-orang percaya yang siap menderita, yang mau menjadi seperti Kristus, dinantikan segala makhluk. Bukan cuma manusia, dinantikan segala makhluk untuk menjadi pemimpin. Karena anak Allah yang benar pasti bisa mengelola, bukan hanya mengelola komunitas manusia, tetapi mengelola alam semesta. Loh, kekristenan ini natural Bapak Ibu, natural, alami, nggak aneh-aneh. Jadi jangan berpikir kelak kita di dunia roh, bukan loh, di dunia roh itu kita cuma tidur. Di dunia akan datang itu berarti hidup seperti ini lagi, tetapi dunia yang akan datang tidak ada lagi dosa. Dipimpin oleh anak Allah, bisa menguasai pemerintahan dengan adil, ya, bisa memanusiakan manusia, tetapi juga bisa merawat alam semesta, tumbuhan, hewan, tanah. Halo, ini fakta yang Alkitab katakan seperti itu. Kok begitu Pak? Karena semua membutuhkan pemulihan. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, Adam Hawa, maka seluruh ciptaan juga ikut jatuh. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia tidak bisa mengelola ciptaan, betul ya? Kan Allah memerintahkan pada Adam, kuasailah dan kelolalah bumi, betul ya? Pada saat Adam jatuh dalam dosa, dia tidak lagi bisa menguasai alam dengan baik. Motong pohon seenaknya, banjir, gitu ya. Makanan dibuat seenak-enaknya, sengawur-ngawurnya, sehingga makanan tidak bisa rata, ada orang yang kekenyangan, tapi ada orang juga yang kelaparan. Ini kan bukti tidak ada pengelolaan dengan baik. Kelak di dunia akan datang, semua tidak ada seperti itu. Ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, seluruh ciptaan ikut rusak.
ciptaan menjadi tunduk pada kefanaan, penderitaan, dan ketidaksempurnaan. Itu sebabnya yang menantikan anak-anak Allah dinyatakan dalam kemuliaan adalah segala makhluk. Bapak Ibu, anak-anak Allah dinyatakan itu adalah orang-orang yang menjadi ilahi, menjadi seperti Kristus. Semua makhluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Semua makhluk menantikan anak-anak Allah ilahi. Semua makhluk menantikan anak-anak Allah menyatakan keilahiannya. Keilahiannya itu bukan sakti mandraguna gitu ya. Bukan. Segala makhluk menantikan anak-anak Allah menyatakan keilahiannya. Itu maksudnya apa? Kasihnya, keadilannya, kesuciannya, kebaikannya itu. Teosis. Ya, ini konsep teosis dalam teologi purba itu seperti itu. Mengilahi, menjadi anak Allah itu seperti itu. Kalau sekarang kita tidak bisa melihat keilahian seseorang. Orang baik dicurigai. Orang niatnya memberi yang terbaik disalahpahami. Betul? Tapi tidak. Saat itu Allah akan menyatakan ini layak, itu tidak layak. Saat itu dinyatakan. Yang namanya menyatakan begitu. Si A layak. Hanya Tuhan yang melihat batin kan? Si A layak, si B tidak, si C layak, si D tidak. Itu dinyatakan maksudnya. Orang yang benar-benar layak, orang yang benar-benar ilahi, Tuhan tahu. Saat itulah orang-orang ini akan nongol, akan dinyatakan, memerintah. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu, setiap pendeta yang kita kenal dinyatakan dalam kemuliaan. Belum tentu. Kalau Tuhan lihat hatinya busuk, meskipun di dunia ini tampak hebat pelayanannya, belum tentu loh dinyatakan. Hanya Tuhan yang tahu milik kepunyaannya. Saat itulah kebaikan, keadilan, kasih setiap orang dinyatakan. Tidak tutup-tutup. Kalau sekarang semua tertutup. Ada orang baik, tapi gak disukai. Kenapa? Sudah tidak senang dulu. Betul enggak? Kadang-kadang kita kan begitu. Enggak ngerti orangnya, wis gak suka dulu. Orang niatnya baik, kita salah pahami dulu. Hanya karena tampak berbeda. Hanya karena teologinya lain dengan kita anggap resek dulu. Wah, gak perlu didengar, beda sama aku. Loh, padahal belum tentu apa yang dikatakan salah. Tetapi besok tidak ada yang seperti itu. Karena Tuhan yang menyatakan, kamu layak, kamu tidak layak. Semua dinyatakan. Kamu ilahi, kamu tidak. Kamu ilahi, kamu tidak. Tuhan yang menyatakan. Dan mereka yang layak, yang ilahi, yang layak, yang dimuliakan, yang memerintah sebagai hakim di dunia yang akan datang. Itu kemuliaan. Makanya kerja keraslah sekarang, menderitalah. Minimal menderitalah untuk belajar firman Tuhan. Enggak ada ruginya, sehingga kita bisa dituntun untuk menghidup benar, untuk hidup suci. Kalau enggak ada yang nuntun, enggak bisa Bapak Ibu. Keselamatan tidak hanya menyangkut jiwa manusia, tetapi seluruh kosmos kembali ke rancangan Allah. Begitu manusia jatuh dalam dosa, dunia ini rusak. Jadi penciptaan kembali bukan cuma penciptaan manusia, tetapi penciptaan tempat huniannya. Penciptaan segala makhluknya. Halo Bapak Ibu. Santo Gregorius atau Bapak Gereja Gregorius dari Nisa menggambarkan ketika manusia kembali kepada gambar dan rupa Allah, maka seluruh ciptaan yang ikut jatuh bersama manusia akan turut ditarik dalam pemulihan. Saat manusia genah, saat manusia dipulihkan, maka dunia juga genah. Yang ngerusak dunia ini kan manusia toh? Halo.
udang, kemarin saya dengar, kena radiasi gitu ya. Emangnya siapa kalau bukan manusia yang lakukan itu? Pencemaran alam, kotornya sungai, emangnya siapa yang buang sampah sembarangan? Mbek, kan enggak, kan manusia toh. Males Pak, bayar iuran sampah, buang aja ke sungai, kan itu. Kalau manusianya genah, alam semesta ini genah. Nyaman ditinggali, bukan hanya untuk sesama, tapi makhluk-makhluk yang lain. Bapak Ibu, segala makhluk sama-sama mengeluh. Halo, semua makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Bapak Ibu, emang enak jadi ikan gitu ya, di mana laut penuh sampah plastik, lalu makannya makan plastik. Saya pernah lihat ya di YouTube di mana ikan-ikan itu pada mati, ternyata dibuka isinya sampah plastik, tidak bisa dicerna. Kita tidak pernah tahu ikan itu pernah berpikir atau berperasaan atau seperti apa ya, tetapi namanya makhluk hidup digambarkan oleh Alkitab, mereka mengeluh, mereka merasa sakit bersalin. Lah gimana tidak merasa sakit bersalin? Sungai sampah, laut sampah, makan ikan kena sampah, betul? Penyu kena jaring nelayan, rusak dunia ini. Bapak Ibu, kekristenan itu bukan ngajarin orang hidup kudus di ruang doa saja. Kita harus menjadi berkat bagi sesama, bahkan bagi alam semesta. Orang yang tidak bisa buang sampah sembarangan, jangan mikir masuk surga. Orang yang masih buang sampah sembarangan, jangan mikir masuk surga. Berpikir waras saja tidak bisa, kok masuk surga. Semua makhluk hidup dalam penderitaan. Semua makhluk hidup merasakan penderitaan yang sama. Kita tidak boleh egois, seolah-olah makhluk lain tidak menderita. Meskipun jiwa makhluk lain tidak sebaik atau seberkembang kita, mereka juga bisa merasakan penderitaan dalam nalurinya. Kita tidak pernah tahu karena kita nggak bisa ngomong sama sapi, sama lembu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu tahu, pada saat mereka mau disembelih, mereka juga nangis kok. Saya pernah lihat itu. Ada sahabat baik antara sapi dan anjing. Begitu sapi dijual, ini anjing nangis. Mungkin dia nggak secerdas kita, jiwanya nggak seperti kita. Tapi juga dia merasakan, loh temanku kok dijual, mau disembelih, dia kejar. Bapak Ibu, ini nyata. Kadang-kadang manusia ini cuma berpikir bagi dirinya sendiri. Bagi manusia saja, itu egois. Nggak mikir yang lain. Kita baca yuk, Pengkhotbah 10 ayat 17. Pengkhotbah 10 ayat 17. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka. Dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Secara singkat, ayat ini berkata, berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seseorang yang rohani, yang ngerti firman, yang berhikmat. Ya, berbahagialah engkau tanah. Ya, jika rajamu, pemimpinmu, bukan orang yang suka mabuk, istilahnya gitu loh. Ini secara singkat, ya tafsiran secara singkat seperti itu. Pertanyaannya, saya tanya sekarang, apakah tanah bisa berbahagia? Halo?
Perjanjian lama sekali lagi tidak bisa dipahami secara harafiah. Berbagailah engkau tanah, itu maksudnya berbagailah semua makhluk yang hidup di sebuah tanah. Berbagailah semua makhluk yang hidup di sebuah wilayah. Kalau pemimpinmu penuh hikmat, kalau pemimpinmu tidak suka mabuk, maksudnya selalu sadar. Repot kalau punya pemimpin sebentar mabuk, sebentar gak sadar gitu. Berbagailah engkau tanah, jika pemimpin, jika yang mengelola tanah itu adalah seorang yang penuh hikmat. Itu maksudnya. Dan kelak di dunia akan datang ini akan dinyatakan. Anak-anak Allah yang dimuliakanlah yang akan melakukan ini. Jadi sorga itu bukan halu. Jadi sorga itu sebuah situasi, kondisi di mana dunia nyata ini tertib, terkendali, adil, baik, dan semua happy. Gitu loh maksudnya. Ya, fakta. Bapak Ibu, semua berharap menantikan penciptaan kembali di mana anak-anak Allah, ya, manusia-manusia ilahi menjadi pengelola langit dan bumi yang baru sehingga menjadi lebih baik. Bapak Ibu, kita harus memahami ayat-ayat ini secara konteks kosmologi teologis. Bukan sekedar manusia, tapi alam ciptaan. Ya. Ayat ini dipahami dalam konteks kosmologis teologis, yaitu hubungan manusia, ciptaan, dan penebusan Kristus. Bukan hanya manusia yang diciptakan kembali, tetapi penciptaan kembali, semua yang pernah dirusak oleh iblis dan manusia akan dibentuk kembali. Dan di sanalah anak-anak Allah yang memimpin. Di sana anak-anak Allah yang mengelola. Itulah kemuliaan yang dijanjikan. Jika kita mau belajar firman, kita mau melakukan firman, dan kita terbiasa hidup adil, kasih, bijaksana. Merekalah orang yang pantas mengelola dunia yang akan datang. Itu kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Jadi penderitaan dan kemuliaan ini berhubungan. Menderita sebagai anak Allah pasti belajar firman, pasti mencari kebenaran, pasti berdoa, mencari kehendak Allah atas hidupnya dan melakukan. Nah, kalau mereka terbiasa dengan begitu, di dunia akan datang, mereka akan terbiasa memerintah dunia seperti yang Allah inginkan, seperti kehendak Tuhan, karena sudah terbiasa. Halo, logis gak? Logis. Jadi masuk surga itu bukan makan lagi, tidur lagi, nyanyi lagi, tidur lagi, bangun lagi. Bukan begitu loh. Kita dipakai Allah untuk menjadi alat kerajaannya. Ada gunanya kita bekerja. Amin. Itu. Pak malas saya Pak kalau kayak gitu. Ya sudah, tidak usah ke surga. Nah kenyataannya begitu. Cek, cari ayatnya. Di mana seseorang yang namanya masuk surga, tidur lagi, melek, makan, nyanyi, tidur lagi. Ada ayatnya? Ada penjelasannya? Tidak ada. Yang realistis, kemuliaan yang Allah janjikan, seperti ini. Anak-anak Allah memerintah dunia seperti saat ini. Seperti saat ini, anak-anak Allah akan memerintah dunia. Kalau saat ini yang memerintah dunia, anak-anak setan. Kelakuan seperti setan, makanya dunia rusak. Tapi kalau dunia yang akan datang yang memerintah anak-anak Allah, semua akan menjadi lebih baik. Bukan hanya manusia, tapi semua ciptaan. Amin. Itu kemuliaan. Bapak Ibu, tertarik enggak? Enggak seperti bayangan saya Pak. Ya sudah. Saya kan cuma menyampaikan kebenaran firman. Inilah surga yang dijanjikan. Kita kerja lagi. Manusia diciptakan tuh hakikatnya kerja, bukan tidur. Allah menciptakan Adam dan Hawa itu untuk mengelola ciptaan yang lain.
Hakikat itu tetap sama. Sampai di dunia yang akan datang tetap sama. Amin. Mau enggak dipercaya Tuhan? Kan itu. Mau enggak dipercaya Tuhan? Mau enggak dimuliakan Tuhan? Itu sama dengan mau enggak dipercayakan Tuhan menjadi pengelola-pengelola. Itu maksudnya. Amin Bapak Ibu. Kalau kita ngerti maksud dan tujuan ini, maka mulai sekarang kita harus belajar. Kita mulai sekarang harus membiasakan diri. Kita mulai sekarang harus mempersiapkan diri. Oh, kelak seperti itu gambarannya. Amin Bapak Ibu.